hati kami, buka pikiran kami, supaya kami boleh mendapat kebenaran Tuhan. Berfirman yang Tuhan, jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Cek 1, 2, 3, cek. Puji nama Tuhan, selamat malam semuanya. Haleluya. Ada semangat, amin. Ya, hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu tanda kepenuhan Roh Kudus. Ya, tanda kepenuhan Roh Kudus lagi kita menyembah tadi. Ini saya harus saksikan karena apapun itu saya harus saksikan meskipun secara kasat mata itu sepertinya seperti tidak nyata. Tadi saya melihat dalam doa ada di sebuah padang besar, padang luas gitu. Tetapi yang anehnya di situ ada, tahu tornado, tahu bukan angin ribut biasa, tapi tornado yang dia muter sampai di awan-awan itu penuh dengan dia kayak besar begitu, dan ini muter. Saya pikir angin, tapi ketika saya berpikir apa ini, jangan-jangan ini adalah dia doa-doa orang-orang percaya. Amin. Dia seperti asap, seperti korban bakaran, dia naik, dan secara terpusat sampai di dalam kerajaan surga. Nah, hari ini saya ingin secara khusus mendorong untuk anak-anak muda. Percayalah, selagi engkau tidak membuka hati, ciri-ciri tidak membuka hati itu adalah salah satunya engkau malas untuk mengeluarkan suara, menahan bibirmu. Kemarin saya kasih khotbah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran dalam arti lain tidak munafik, dia jujur apa adanya, pol-polan, ya. Itu saya mau katakan salah satunya adalah ada hubungannya dengan ucapan bibir kita. Ketika kita di sini bergejolak, di hati kita bergejolak untuk supaya kita memuji Tuhan, tetapi muncul di bibir ini kita menahan kerjanya. Saya katakan jangan ditahan. Air matamu jangan ditahan. Nggak ada masalah. Saya katakan adalah suatu keanehan di GPDKC di tempat ini. Ketika engkau itu diam, ketika engkau itu pasif, itu justru adalah sebuah keanehan. Saya paling kurang menjadi semangat saya menjadi tidak menyala-nyala ketika saya lihat. Percayalah, ketika kita berdoa, saya perhatikan satu-satu. Kalau dari jarak setengah meter aja tidak terdengar, itu saya bilang, wah ini diam. Saya jalan, saya cek. Faktanya hanya 50% yang mengeluarkan suara, 50% kebatinan. Jujur. Dan ini jangan dijadikan kebiasaan. Jangan dijadikan kebiasaan. Seharusnya dia itu mengeluarkan suara. Ingat, kepenuhan Roh Kudus itu tanda satu-satunya adalah terdengar, mengeluarkan bahasa lain atau glosolalia. Nah, kita juga seringkali menahan pikiran kita. Ketika kita berdoa lagi sungguh-sungguh gitu, ini kayak ada ketakutan pikiran, loh kok ini mau dibawa kemana nih? Ini kok kayak mengalami ketakutan begitu. Jadi nggak pol-polan. Loh kok ini saya seperti kayak orang gila, ini udah nggak waras lagi. Bahkan ketika nanti dalam suasana Roh Kudus,
ini kan AC dingin, kita akan merasa tiba-tiba panas, atau kebalikan, kita merasa bukan hanya sekedar sejuk saja, tetapi kita mengalami satu kondisi di mana dinginnya benar-benar seperti dikutuk di kulkas. Dingin banget. Oleh karena itu hari ini kita harus belajar seperti Raja Daud. Katakan Raja Daud. Ketika dia tabut Allah datang, dia itu menyambut Tuhan seperti orang gila. Percayalah, di hadapan Tuhan, ketika kita datang, udah gak malu-malu lagi seperti orang gila. Justru di hadapan Tuhan, itulah orang yang waras. Justru orang yang memaki, itu adalah istrinya dihukum oleh Tuhan. Satu saat, waktu saya masih kecil, masih ingat umur kayak anak saya Jason begitu, di gereja lama orang tua saya, di situ biasa berdoa, mereka doa hamba Tuhan, mereka biasa berdoa. Di situ di pintu belakang saya melihat, saya tertawa. Saya bilang, ini orang-orang, karena di sana terlihat, sini terlihat, udah mirip kayak rumah sakit jiwa. Saya dalam posisi yang masih kecil, saya tertawa. Orang gila semua. Tapi setelah saya menjadi gembala, dalam kasus yang sama, saya lihat anak-anak kita tidak merasa seperti saya kecil dulu, karena sudah ada pemahaman dari sejak masih kecil, dan itu suatu lonjakan yang besar dan bagus. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Katakan bukan memalukan. Berbahasa roh bukan memalukan. Coba ulangi, berbahasa roh bukan memalukan, tapi kebanggaan. Katakan, berbahasa roh adalah kebanggaan. Saya mau ajari kita. Karena apa? Karena ketika kita nanti diberikan bahasa yang baru oleh Roh Kudus, itu sama sekali tidak ada intervensi dari saya. Saya sebagai gembala nggak bisa memenuhi kita semua, anak-anak muda semua di sini dengan bahasa roh. Om Jenny nggak bisa. Bahasa roh itu hanya diberikan secara langsung oleh Yesus kepada kita yang berkenan di hadapannya. Tetapi Om Jerry di sini hanya memberikan seperti kurir Gojek, kita antar ini, karena saya sudah mencapai tahap itu. Karena saya sudah pernah di dalam pergumulan susahnya mendapatkan bahasa roh itu. Dan ketika saya tahu, oh, langkah-langkahnya seperti ini, persiapannya seperti ini, pengalaman saya seperti ini. Minimal kita itu sudah punya pemahaman. Dan sisanya kita berkomunikasi sendiri dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus penuh Roh Kudus? Kan cukup jadi orang Kristen masuk surga. Setuju? Setuju nggak? Menjadi orang Kristen cukup percaya Yesus masuk surga, betul? Setuju? Terus kenapa harus penuh Roh Kudus? Kan cukup jadi orang Kristen berdoa sampai mati begitu selesai. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, mulai dari Yusuf, coba Kejadian 41 ayat 38. Buka Kejadian 41 ayat 38. Tuh, berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh. Kemudian ada lagi Simson, ada lagi Daud, ada lagi Saul. Saul dikatakan, Saul juga itu dikatakan firman Tuhan menjadi manusia lain. Bahkan orang-orang ahli di zaman Musa, Keluaran 28 ayat 3, di situ juga penuh dengan Roh Kudus. Yosua penuh dengan Roh Kudus, tapi
di zaman perjanjian lama, orang-orang yang penuh Roh Kudus itu hanya orang-orang khusus. Katakan orang-orang khusus. Siapakah orang-orang khusus? Entah itu hakim, entah itu raja, entah itu nabi, entah itu nasirnya Tuhan. Tapi nggak semuanya itu layak. Hanya orang-orang pilihan saja. Nah, kenapa manusia secara khusus orang Kristen harus penuh dengan Roh Kudus? Ini penting. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan menjadi manusia yang lain. Manusia yang berbeda seperti pada umumnya. Manusia seringkali berpikir menggunakan apa? Logika. Kalau nggak pakai logika berarti orang gila. Betul ya? Kan nggak waras. Karena di luar logika. Ini. Tetapi kita bukan sesuatu yang di luar logika yang negatif. Tetapi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita itu ditambahkan, kalau otak itu bukan apa ya, terlalu kasar. Kita ditambahkan pikiran double. Kita ada pikiran logik atau akal budi, tapi juga ada pikiran Roh Kudus. 1 dan 2 lebih bagus mana? Lebih bagus mana? 1 atau 2? 2 pikiran jauh lebih bagus daripada 1. Yang bersyukur tadi ada kesaksian. Secara manusia tadi kesaksian tadi, loh, kenapa sih harus dengar suara itu? Nah, itu suara dari mana? Mikir aja enggak, kepikiran aja enggak. Tapi kok itu tiba-tiba datang? Itulah pikiran kedua. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, engkau akan menjadi manusia lain. Cari aja itu ketik itu di HP, manusia lain keluar. Salah satunya Yosua, Kaleb, Yusuf, Daniel. Itu semua orang-orang yang memiliki pikiran yang lain, manusia lain. Dan itu menjadi membedakan orang dunia dan anak-anak Tuhan. Yang kedua, penuh Roh Kudus. Itu kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Karena itu sebenarnya milik kita yang hilang. Memang bukan kita secara khusus kita, tapi ini terjadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Firman Tuhan, kemuliaan Allah hilang. Dia keluar. Ada sesuatu yang hilang dari Adam dan Hawa, yaitu Allah itu sendiri. Karena apa? Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa. Tetapi oleh darah Yesus, kita didamaikan. Setelah kita didamaikan, janji Roh Kudus itu diberikan. Jadi apa yang hilang, ini kembali lagi. Bersama-sama dengan kita. Ingat, apa yang hilang, kembali lagi. Yang berikutnya, kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Penuh Roh Kudus itu istilahnya begini. Kita memiliki 5 indera. Apa aja? Indra. Ada berapa totalnya? 5. Tetapi ketika kita penuh dengan Roh Kudus menambahkan 1 indera lagi, makanya yang sering disebut indera ke-6. Dan ini juga dicontek oleh pekerjaan roh jahat. Kita memiliki Roh Kudus indera ke-6, tetapi yang positif. Tetapi kuasa gelap juga memiliki indera ke-6 untuk sesuatu yang jahat. Segala sesuatu yang jahat bisa ada. Kenapa? Karena dia mencontek sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Kenapa kita harus punya Roh Kudus? Penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah seperti, kalau saya gambarkan, GPS. Katakan GPS. Apa fungsi dari GPS? Memberikan
arahan, menuntun. Itu mirip seperti itu secara simpelnya. Saya mau kesaksian. Saya itu waktu masuk sekolah Alkitab dalam kondisi otak saya itu punya gangguan. Gangguannya itu susah konsentrasi, lemot, kalau ngomong sama orang suka nggak nyambung, itu. Kalau mau kata kasarnya anak sekarang loading lama, atau lebih tepatnya ya bodoh, lelet masih ini. Pokoknya jujur selama berapa bulan saya lihat firman Tuhan, nggak ada yang masuk. Ngerti ini apa? Firman Tuhan nggak apa? Baca ayat nggak nyambung, ngomong sama orang nggak nyambung. Karena saya memiliki masa lalu yang merusak otak, begitu. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya sampai sekarang itu sebenarnya nggak jauh berbeda juga. Cuma saya ketika di saat penuh dengan Roh Kudus, ini dia yang saya heran. Saya itu seperti memiliki pikiran ganda yang kalau ini, jadi tiba-tiba misalnya saya baca Alkitab, tadinya nggak ngerti, dan memang harusnya otak saya ini nggak ngerti, tetapi seperti ada pikiran lain, seperti guru yang di samping saya ajar ini artinya begini. Oh ya gitu ya. Dan seringkali kalau bapak ibu baca juga nggak ngerti, kemudian saya khotbahkan baru ngerti, bukan? Nah itu datangnya dari mana? Seringkali saya nggak baca buku. Betul, saya nggak baca buku. Ketika saya dalam doa, enak diajari seperti seorang guru mengajari muridnya yang sepolos itu aja. Dan seringkali saya terkaget-kaget. Setelah itu saya baru lihat artikel, setelah itu saya baru lihat ke orang lain, loh kok ini sama seperti yang saya dapatkan. Nah itu luar biasa. Saya betul-betul merasakan Roh Kudus sebagai pengajar yang jujur. Tetapi namanya manusia itu nggak jauh dari dosa, atau kadang dosa itu bukan sesuatu yang besar aja. Kadang kita itu ada namanya masa-masa dingin, ya masa-masa dingin. Dosa itu nggak harus membunuh, tapi kadang kita cuekin Roh Kudus, akhirnya membuat jarak, atau kita terlalu sibuk dengan yang lain. Nah, disitulah saya jadi bodoh lagi. Saya baca-baca lagi, nggak ngerti-ngerti. Berapa kali saya menyediakan sajian firman Tuhan, buka semuanya, saya buka semua, tapi itu enggak klik gitu. Dalam pendidikan saya mulai S1, S2, saya pikir semuanya sudah bisa. Rumus ini, Alkitab ini, wah semua digabungkan. Enggak juga. Saya pikir-pikir, ilmu saya harusnya sudah nyampe. Membahas khotbah-khotbah gampang, ada ribuan artikel, ada ribuan pelajaran. Kok enggak ngena-ngena? Baca lagi, enggak ngerti. Saya baru sadar, saya bodohnya sama kayak dulu. Saya ngerti apa ini. Berarti pikiran saya yang satu itu sudah mati atau lagi tidur. Satu-satunya jalan, saya ke kamar, saya merendahkan diri, saya masuk frekuensi Roh Kudus, enggak langsung ngegas, alamak, terus, ngeklik lagi, wih, dapat lagi nih, baca Alkitab, ngerti lagi, dan begitulah terus berulang-ulang. Ini kejujuran. Sampai saya paham, ternyata sehebat-hebatnya saya tanpa Tuhan bodoh juga. Sehebat-hebatnya kita bekerja tanpa melibatkan Roh Kudus, rumus apapun kacau balau. Rumah tangga kita
sehebat-hebatnya belajar ke parenting mana, ke psikologis mana, apa datang gitu, semuanya tidak bisa. Tidak ada yang bisa menyamai pengajaran yang disampaikan langsung oleh Roh Kudus. Itu langsung hebat dan top tier. 1 Korintus 1 ayat 27 di sana dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Itu 1 Korintus 1 ayat 27. Makanya saya seringkali punya banyak materi menjadi 0 nilainya. Materi dari manapun 0 nilainya. Seperti materi ini nggak ada apinya, kayak kosong. Berarti di situ saya butuh sumbernya secara langsung. Semua orang bisa membaca Alkitab, tapi kuncinya tetap, kalau kunci rahasianya tidak dikasih dari Roh Kudus, maka firman itu mati adanya. Saya pikir betul-betul saya harus bergantung kepada Roh Kudus. Ayo kita masuk tanda penuh Roh Kudus. Secara simpel aja, Kisah Rasul 1. Tadi saya sudah singgung, penuh Roh Kudus satu-satunya adalah terdengar bahasa. Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 2 maksud saya, ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, ayat 2, baca semua. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Wah, ini penting nih. Seperti bunyi tiupan angin keras. Ingat ya, seperti. Kayak ada gemuruh. Ketika kita berdoa di dalam hadirat Tuhan, orangnya cuma segini, tetapi seperti ramai. Ada sesuatu yang keras, ada sesuatu yang beda yang nggak bisa dijelaskan oleh mata dan telinga saya. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing lidah. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Tanda orang penuh Roh Kudus yaitu mulai berkata-kata. Jadi nggak ada yang berkata-kata itu waktu tidur dia diem. Harus ada yang cross check. Jadi ketika kita berdoa penuh Roh Kudus, saya yang menentukan atau rekan-rekan kita yang sedang bertugas. Tandanya bukan dari melihat, tapi dari mendengar. Orang itu mengeluarkan sesuatu bunyi yang asing, yang tidak dia mengerti, saya juga tidak mengerti. Itulah yang terjadi. Berarti apa? Bahasa roh itu satu-satunya tanda. Katakan satu-satunya tanda. Penuh Roh Kudus satu-satunya tanda dengan apa? Terdengar suara asing. Itu ya. Ada yang berkata bahwa kepenuhan Roh Kudus itu berbahasa roh bukan satu-satunya. Harusnya buah dulu. Bisa juga dengan buah. Nah ini nggak nyambung. Buah itu hasilnya. Buah itu adalah hasilnya. Bahkan ada yang berkata kepenuhan bahasa roh itu hanya terjadi sekali dan seterusnya tidak perlu lagi karena Roh Kudus sudah di atas kita. Nah ini kebalik lagi. Memang ada ketika engkau percaya engkau akan dimeteraikan oleh Roh Kudus.
dimeteraikan oleh Roh Kudus itu tidak sama dengan penuh Roh Kudus. Ketika saya mendaftarkan ke sekolah SMP, misalnya SMP 1 negeri, maka saya diakui oleh SMP 1 negeri, saya adalah muridnya, betul kan? Tetapi apakah saya otomatis sudah penuh sebagai anak SMP 1 negeri? Penuh SMP 1 negeri itu artinya sudah dapat ijazah, sudah belum? Belum, itu kan kelas 3, saya baru masuk kok sudah penuh. Meterai itu adalah sebagai tanda masuk, cap tiket itu loh, masuk bioskop, tiket sobek ini, kamu sudah punya hak masuk. Tetapi berbeda dengan penuh. Penuh itu harus diisi, itu beda jenis. Nah itu kita harus paham. Kalau misalnya ada orang berkata kepenuhan Roh Kudus hanya 2000 tahun lalu 120 menit saja, salah. Lihat Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10 ayat 44. Ya, ketika Petrus sedang berkata demikian, Petrus lagi khotbah, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Lihat ya, turun Roh Kudus. Apa tandanya? Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karena Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Tuhan. Ayat 47. Bolehkah aku mencegah orang membaptis orang ini sedangkan mereka sudah penuh Roh Kudus? Bahkan diperjelas waktu Petrus itu diprotes. Jadi Petrus itu disidang di pasal 11 ayat 15. Petrus ngomong begini. Nih lihat nih, ini kekuatan ayat yang luar biasa. Kisah Rasul 11 ayat 15. Dan ketika aku atau Petrus mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas. Sama ini kapan? Sama. Ke atas dulu, ke atas kita. Kapan? Di mana ayatnya? Di Kisah Rasul 2. Lihat. Ini valid. Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah dengan Roh Kudus. Loh kok sama ya? Ternyata terjadinya berulang. Roh Kudus bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Kornelius yang bukan orang Yahudi pun penuh Roh Kudus ke atas bangsa-bangsa. Oleh karena itu, hari ini bagaimana? Roh Kudus itu bukan sekedar teori. Bapak Ibu, anak-anak jangan ulangi ucapan saya. Laba. Coba ikuti. Laba. Lah, waktu hari Minggu saya sudah kasih tahu. Ada 2 doa. Doa akal budi dan doa roh. Akal budi adalah sesuatu yang diingat. Kalau kalian mengikuti laba, coba seolah-olah itu roh, tapi pakai akal budi nggak? Ya, berarti bukan. Kalau kalian sering dengar di YouTube ada orang berbahasa roh, nyanyi misalnya apa segala macam, terus ada itu harus di cross check apakah itu latah ataukah itu hafalan. Karena doa di dalam bahasa roh sama sekali zero akal budi. Jadi kalau misalnya saya bilang mari kita semua berbahasa roh, dan nggak bisa bingung kan pakai akal budi nih, harus siap-siap kan, 1, 2, 3 lah, akal budi kan udah siap-siap nih. Ya, gimana caranya? Coba kita berdiskusi sedikit aja. Gimana caranya langsung bisa berbahasa roh, sedangkan ada 2 jenis doa. Kalau berdoa dengan bahasa roh, artinya menonaktifkan akal budi. Akal budi tidak ikut berdoa. Lah, gimana kalau, ayo langsung lu gimana? Seumur-umur saya tuh masih bingung menemukan formula. Mari kita langsung saya bahasa. Itu saya masih bingung. Tapi yang saya rasakan, saya itu tidak bisa memprediksi bahasa itu keluarnya kapan.
Satu saat dalam sepanjang doa nggak ada yang keluar bahasa roh. Ya sudah, saya nggak usah membuat-buat. Tapi tiba-tiba di jalan lagi nyetir, tiba-tiba berbahasa roh. Meskipun bisa dikontrol, apalagi waktu itu misalnya lagi diangkut, lagi di mobil bus, apa segala macam. Bahkan ketika kita lagi melakukan sesuatu yang privasi di rumah, masak apa segala macam, itu bisa berbahasa roh. Kenapa? Ya suka-sukanya dia. Kan kita nggak pakai. Misalnya gini, lagi nyetir, kan fokusnya apa? Nyetir, betul kan? Kok tiba-tiba bahasa roh berarti tidak memakai pikiran kita. Makanya kita seringkali memulai ketika ayo kita berdoa minta Tuhan penuhkan kita dengan Roh Kudus. Kita berdoa dan berdoanya simple. Tidak memakai bahasa-bahasa yang aneh, tetapi hanya haleluya. Coba katakan haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik, ajaib Tuhan dan segala macam. Itu terus, tapi harus bersuara. Itu terus sampai firman Tuhan katakan mintalah, mintalah. Kalau mintanya gini, satunya pelan suaranya, satunya keras. Kira-kira mana yang saya duluan? Misalnya ada yang lewat nih, satunya Pak minta Pak, ya, Pak, minta. Kira-kira mana duluan yang dapat? Hah? Yang keras. Kalian sudah tahu itu. Praktekkan juga yang sama. Kalau berdoa, udah nggak usah gengsi. Raja Daud aja dibilang istrinya kayak orang gila. Kita raja bukan? Bukan, rakyat biasa. Harusnya rakyat biasa lebih gila lagi dari Raja Daud. Amin. Amin. Ketika kau malu-malu, justru di hadapan Tuhan malu-maluin. Makanya saya lebih senang kalau kita ibadah lepas saja. Apa sih gengsinya di hadapan Tuhan? Lebih baik menjijikan di hadapan dunia, tetapi di hadapan Tuhan engkau adalah anak-anak pilihan. Aduh, enak sekali. Mengakulah di hadapan Tuhan saya bodoh, saya berdosa. Mengakulah di hadapan Tuhan, Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Tuhan penuhkan saya, Tuhan. Kalau kata Om Jerry itu masa bisa penuh? Ini gimana Tuhan, nggak masuk akal? Memang nggak usah pakai akalmu, tapi bergantunglah kepada Roh Kudus. Teriak aja, minta Tuhan tolong penuhkan saya, penuhkan. Bagaimana? Terus berdoa. Ingat, Roh Kudus itu tidak hanya untuk orang besar, tetapi Roh Kudus adalah kepada siapa engkau meminta, dia akan berikan. Tidak terkecuali anak-anak kecil. Mari kita masuk dalam doa.